Untuk yang bab 7.1 kita masuk ke intercompany bond transaction. Jadi saat perusahaan menerbitkan obligasi, nilainya mengikuti suku bunga pasar saat itu. Jika suku bunga berubah, nilai pasar obligasi bisa berbeda dari nilai bukunya. Kenaikan suku bunga menurunkan nilai pasar dan sebaliknya, kecuali jika digunakan opsi nilai wajar. Keuntungan atau kerugian akibat perubahan ini tidak diakui dalam pembukuan, akan tetapi diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai GHP. Opsi nilai wajar memungkinkan pengakuan langsung atas perubahan nilai tersebut. Jika opsi nilai wajar tidak digunakan, perusahaan dapat mengakui keuntungan atas kerugian dengan menarik kembali obligasi yang beredar. Induk perusahaan memiliki beberapa opsi, seperti membeli obligasi dengan dana sendiri, meminjam dari pihak luar atau refinancing, meminjam dari afiliasi, atau memberikan afiliasi membeli obligasi secara tidak langsung untuk menarikan konstruktif. Lalu ini constructive gains dan juga loss pada intercompany bonds. Jadi 3 opsi utama menghasilkan pelunasan obligasi secara nyata dan memungkinkan pengakuan keuntungan atau kerugian yang sebelumnya belum diakui. Opsi keempat menciptakan pelunasan konstruktif, di mana obligasi dianggap lunas dalam laporan konsolidasi. Karena eliminasi timbal balik antara induk dan anak perusahaan, selisih antara nilai buku obligasi dan harga belinya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan konsolidasi dan oleh induk perusahaan pada metode ekuitas. Meskipun tidak dicatat di pembukuan penerbit, secara substansi, pelunasan konstruktif secara setara dengan pelunasan nyata dalam dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasi. Dan jika afiliasi membeli utang perusahaan lain dengan harga berbeda dengan nilai bukunya, timbul keuntungan atau kerugian konstruktif yang diakui dalam laporan konsolidasi, namun tidak diakui dalam pembukuan afiliasi. Keuntungan itu terjadi jika harga beli lebih rendah dari nilai buku dan kerugian lebih tinggi. Dua teori utama digunakan untuk mengalokasikan keuntungan atau kerugian konstruktif. Yang pertama itu teori nilai par. Jadi alokasi dibagi antara pembeli dan penerbit berdasarkan nilai nominal. Dan yang teori kedua adalah teori keagenan. Jadi seluruh keuntungan atau kerugian dialokasikan ke penerbit karena pembeli bertindak atas nama penerbit. Teori ini dianggap secara konsep lebih unggul karena menekankan substansi transaksi. Analisis ini terutama berlaku untuk obligasi, juga relevan untuk surat utang jangka panjang lain dan investasi metode ekuitas. Ilustrasi menggunakan metode bunga efektif untuk menyederhanakan pemahaman konsep. Baik, di sini ada perusahaan Sun yang dimiliki POP senilai 80% kepemilikan saham. Nah, di sini perusahaan POP ini menerbitkan obligasi senilai 2 juta US dollar untuk 10 tahun dengan bunga 10%. Nah, kemudian perusahaan Sun ini membeli obligasi tersebut dengan nilai buku 200.000 dolar, tapi dibeli dengan harga 209.000 dolar. Nah, selisih 9.000 dolar ini kita catat dengan income from Sun pada investment in Sun senilai 9.000 dolar. Nah, kemudian di sini kita harus mencatat kerugian dari penjualan obligasi kita tadi. Nah, kita juga harus mengeliminasi utang dan investasi antar perusahaan induk dan anak. Nah, kenapa kok utang selisih 9.000 ini dibebankan kepada perusahaan POP selaku perusahaan induk. Baik kerugian maupun keuntungan semuanya dicatat dalam buku POP. Untuk jurnalnya ini ada loss on constructive retirement of bonds 9.000 dan 10% bonds payable 200.000 pada investment in bonds 209.000. Nah, tadi kan ketika induk menerbitkan obligasi kemudian dibeli oleh anak. Nah, ini sebaliknya, anak menerbitkan obligasi kemudian dibeli oleh induk. Di sini kita asumsikan menggunakan nilai yang sama seperti sebelumnya.
Anak menerbitkan obligasi senilai 2 juta dolar untuk dengan bunga 10% untuk 10 tahun. Kemudian eh, kemudian induk membeli obligasi tersebut senilai 209.000 dolar. Nah, keuntungan selisih 9.000 dolar ini kita catat hanya 80% karena ini adalah kurang lebih sama dengan transaksi upstream. Jadi diakui hanya 80% saja karena induk hanya memiliki saham senilai 80% di saham anak. Untuk jurnalnya kita catat income from Sun pada investment in Sun senilai 7.200. Nilai 7.200 ini kita dapat dari 9.000 kita kalikan dengan 80%. Baik, kemudian di sini diasumsikan bahwa penjualan obligasi dijual ke pihak ketiga. Nah, pada kasus ini penjualan obligasi ini tidak dicatat kerugian maupun keuntungan karena ya dijual ke pihak ketiga. Langsung saja ke contohnya. Di sini PAM itu memiliki obligasi 10% senilai 10 juta US dollar dengan premi senilai 100.000. Nah, kemudian Sun ini membeli obligasi tersebut dengan nilai pari 1 juta, tapi melalui pihak ketiga. Jadi dia tidak membeli langsung dari PAM itu sendiri. Kemudian untuk menghitungnya, untuk book value-nya ini 1.010.000. Ini kita dapat dari 10 juta nilai pari, kemudian kita tambahkan dengan 100.000 premi, lalu kita kali dengan 10%. 10% ini kita dapat dari di soal ada tulisannya 10%. Kemudian kita kurangkan dengan 950.000. Ini merupakan harga yang harga beli oleh Sun dari pihak ketiga. Maka nilainya akan kita dapat senilai 60.000 dolar. Nah, di sini pada equity method atau metode ekuitas, jika kita menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka kita mencatat pendapatan tersebut senilai 60.000 dan kita juga harus mengeliminasi intercompany bonds atau utang antar perusahaan. Jurnalnya bond payable 1.010.000 pada investment income 950.000 dan kita juga mencatat keuntungan gain on retirement of bonds ini senilai 60.000. Nah, ini pada tahun 2017 kami ini mengamortisasi premi utangnya pada bukunya sendiri dan Sun juga mengamortisasi diskon pada investasi utang. Nah, ini kita asumsikan bahwa pembayaran bunga itu dilakukan setahun 2 kali, yaitu pada bulan Juli dan bulan Januari. Nah, di sini juga digunakan metode straight line untuk amortisasinya dan juga Sun mengamortisasi 20% dari diskonnya tiap tahun. Untuk jurnal pada buku PAM ini pada tanggal 1 Juli, interest expense pada cash senilai 500.000 dolar. Ini kita dapat dari nilai obligasi itu sendiri 10 juta dolar pada nilai pari. Kemudian kita kalikan dengan bunganya 10%, lalu kita kali dengan setengah tahun karena ini pembayaran yang pertama yaitu pada bulan Juli. Kemudian pada bulan Desember juga terjadi hal yang sama, kita kalikan dengan setengah tahun juga karena ini memuat periode dari Juli hingga Desember. Jadi jurnalnya sama persis dengan yang di atas. Kemudian kita juga mencatat bond payable pada interest expense. Ini kita karena masanya itu 5 tahun dan nilai premiumnya 100.000, maka tinggal kita bagi saja 100.000 kita bagi dengan 5 tahun, kita dapat 20.000 dolar.
Kemudian untuk pada bukusan pada tanggal 1 Juli, cash pada interest income senilai $50.000. Ini kita dapat dari nilai pari $1 juta, kita kalikan dengan bunganya 10% dan kita kali dengan setengah tahun. Dan juga untuk jurnal di bawah juga sama, untuk bulan Desember kita kalikan juga dengan 1 tahun setengah tahun dengan nilai $50.000. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember juga kita catat investment in pump bonds pada interest income senilai $10.000. Ini kita dapat dari diskon 50.000 karena kita membeli hanya dengan 950.000 padahal nilainya $1 juta. Kita bagi dengan 5 tahun, yaitu kita akan mendapat nilai $10.000. Kemudian ini ada saldo akhir setelah kita menjurnal sebelumnya. Pada PAMS Books atau buku PAM untuk 10% bond payable udah termasuk dengan amortisasi unamortized premi senilai 80.000, yaitu bernilai 10 juta 80.000 dolar dengan beban bunganya senilai $980.000. Kemudian pada bukusan investment in pump bonds, investment obligasi senilai $960.000. Ini juga mencakup amortisasinya, unamortized-nya, dan ada interest income pendapatan dari bunga senilai $110.000. Nah, ini ada rangkuman dari jurnal-jurnal sebelumnya. Yang A, 10% bond payable senilai 1.008 pada investment income obligasi senilai 960, dan ada gain of retirement of bonds senilai 48.000. Ini kita dapat 48.000 ini kita dapat dari mana? Yaitu 60.000 kita kurangkan dengan 10.000, kemudian kita kurangkan lagi dengan 2.000, maka akan mendapat nilai 48.000. Begitu juga sama dengan pencatatan pada perusahaan anak, interest income 110 pada sisi debit dan interest expense pada sisi kredit 98.000. Kemudian kita juga mencatat gain senilai 12.000, yaitu 10.000 ditambah 2.000. Kemudian yang F ini untuk mengeliminasi utang piutang antar perusahaan, interest payable pada interest receivable senilai 50.000. Dan ya, ini untuk kertas kerja konsolidasinya. Setelah kita membuat seluruh jurnal tadi, kita masukkan saja di kertas kerja yang tersedia. 7.3 Effect on Consolidated Statement in Subsequent Years, yang dimana ini adalah PAM dan SAN adalah dua perusahaan yang memiliki hubungan induk dan anak, dan keduanya terlibat dalam transaksi obligasi antar perusahaan atau intercompany bonds, yang artinya misalnya PAM menerbitkan obligasi dan SAN membelinya. Di laporan keuangan masing-masing, PAM itu mencatat beban bunga atau interest expense sebesar 98.000, lalu SAN mencatat pendapatan bunga atau interest income sebesar 110.000, yang dimana selisihnya itu 12.000 dan dianggap sebagai penyesuaian di buku PAM atas pendapatan investasi. Tujuannya itu untuk membuat laporan konsolidasi. Semua transaksi antara perusahaan ini harus dieliminasi agar tidak merugikan aset, kewajiban, atau pendapatan secara keseluruhan, yang dimana ini ada jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2018 dalam ribuan dolar, yang dimana interest income-nya di debit itu 110 untuk menghapus pendapatan bunga yang dicatat SAN, lalu interest payable di debit 50 untuk menghapus utang bunga dari PAM, lalu 10% bonds payable ini di debit 1.006, yaitu untuk menghapus utang obligasi PAM. Interest expense di kredit sebesar 98 untuk menghapus beban bunga yang dicatat PAM. Interest receivable di kredit juga, yaitu 50 menghapus piutang bunga yang dicatat SAN. Investment in PAM bonds yaitu kredit sebesar 970 untuk menghapus aset obligasi yang dicatat oleh SAN. Lalu investment in SAN di kredit
sebesar 48 untuk penyesuaian investasi di Sun karena selisih nilai buku dan nilai pasar obligasi, yang dimana intinya itu semua transaksi antara perusahaan, bunga dan obligasi itu dihapus dari laporan konsolidasian untuk mencegah laporan konsolidasian mencatat pendapatan atau aset ganda yang sebenarnya. Lalu jurnal ini juga untuk digunakan kertas kerja konsolidasi, bukan dicatat dalam buku masing-masing perusahaan. Dalam laporan konsolidasi, penting untuk mengeliminasi seluruh transaksi timbal balik antara perusahaan induk dan anak, termasuk transaksi obligasi antara perusahaan. Dalam kasus ini, PAM sebagai induk menerbitkan obligasi yang dibeli oleh anak perusahaannya Sun. Di laporan keuangan masing-masing, PAM itu mencatat beban bunga sebesar 980.000 dan hutang sebesar 500.000, sementara Sun mencatat pendapatan bunga sebesar 110.000 serta hutang bunga sebesar 50.000. PAM juga mencatat utang obligasi sebesar 10.060.000 dan Sun mencatat investasi pada obligasi tersebut sebesar 970.000. Semua akun ini harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi karena tidak mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Selain itu, terdapat selisih nilai sebesar 48.000 yang muncul karena PAM sebelumnya mencatat kenaikan nilai investasi pada Sun untuk menciptakan kesetaraan atau reciprocity antara akun investasi PAM dan ekuitas Sun. Selisih ini perlu disesuaikan dengan mengkredit akun investment in Sun dalam jurnal eliminasi. Penyesuaian ini bersifat bertahap, yaitu menurun setiap tahun seiring dengan pelunasan sebagian obligasi, yang pada tahun 2019 penyesuaian sebesar 36.000, lalu 24.000 pada 2020 dan 12.000 pada 2021. Dengan cara ini, nilai investasi dan ekuitas anak perusahaan dapat diselaraskan sebelum seluruh saldo timbal balik dihapus dalam proses konsolidasi, untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal secara akurat. Di equity method ini, perusahaan induk mengakuisisi pendapatan dari anak perusahaan berdasarkan proporsi kepemilikannya atas laba bersih anak. Pada kasus ini, POP itu memiliki 90% saham di Sun dan laba bersih Sun tahun 2017 adalah 750.000. Maka bagian POP dari laba tersebut adalah 675.000. Namun karena adanya transaksi obligasi antar perusahaan, POP itu harus melakukan penyesuaian. Terdapat kerugian konstruktif sebesar 300.000 yang muncul karena obligasi Sun secara tidak langsung dibeli kembali oleh afiliasinya sendiri atau POP, sehingga POP itu perlu mengurangkan 90% dari kerugian tersebut, yaitu 270.000 dari pendapatan investasinya. Di sisi lain, ada pengakuan bertahap atas kerugian ini sebesar 60.000 per tahun, dan POP berhak atas 90% atau 54.000 dari pengakuan ini. Setelah penyesuaian, pendapatan investasi POP dari Sun menjadi 459 untuk tahun 2017. POP mencatat transaksi ini dalam 3 entry jurnal. Yang pertama untuk mencatat 90% dari laba Sun, kedua untuk mengurangi investasi akibat kerugian konstruktif, dan ketiga untuk menambah pengakuan sebagian konstruktif yang dibebankan secara tahunan. Yang akhirnya saldo akun investment in Sun milik POP itu per 31 Desember 2017 sebesar 10.584.000 yang berasal dari nilai awal investasi sebesar 10.125.000 ditambah bagian laba bersih setelah penyesuaian yaitu 459.000. Kedepannya itu setiap tahun hingga obligasi jatuh tempo, POP itu akan terus menambahkan 54.000 ke pendapatan investasinya dari Sun sebagai bagian dari pengakuan tahunan atas kerugian konstruktif intercompany bonds. Di lembar kerja konsolidasi ini menyajikan proses eliminasi antar transaksi antar perusahaan, khususnya terkait dengan obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan dan dimiliki oleh perusahaan induk. Dalam kasus ini, POP itu sebagai induk memiliki obligasi yang diterbitkan oleh anaknya Sun, sehingga semua saldo dan transaksi terkait obligasi tersebut harus dieliminasi dan dari laporan konsolidasinya. Misalnya, POP itu mencatat pendapatan bunga sebesar 470.000, sedangkan Sun mencatat beban bunga sebesar 1.060.000. Dalam konsolidasi hanya bunga eksternal sebesar 530.000 yang diakui, sedangkan sisanya itu harus dieliminasi. Selain itu,
terjadi kerugian konstruktif atas pembelian obligasi sebesar 300.000 yang berasal dari selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar obligasi yang dibeli POP oleh dari pihak luar. Kerugian ini itu dibagi antara POP dan kepentingan non pengendali atau NCI sesuai proporsi kepemilikan. Penyesuaian juga dilakukan pada akun investasi POP di Sun. Pendapatan dari Sun sebesar 459.000 dieliminasi dan nilai investasi disesuaikan ke angka dasar sebesar 10.125.000. Selain itu, obligasi sebesar 5.120 yang dicatat sebagai aset oleh POP juga dieliminasi terhadap kewajiban obligasi yang dicatat oleh Sun. Jadi saldo akhir obligasi dalam laporan konsolidasi itu hanya mencerminkan utang eksternal yang sesungguhnya sebesar 4.880 yang penyelesaiannya itu termasuk eliminasi saldo piutang dan utang bunga antar perusahaan sebesar 250.000 serta pengakuan kepentingan non pengendali atau NCI sebesar 1.176.000 yang mencakup bagian laba dan penyesuaian eliminasi. Jadi seluruh proses ini tuh memastikan bahwa laporan konsolidasi mencerminkan posisi dan kinerja keuangan gabungan entitas secara akurat tanpa distorsi akibat transaksi internal antar entitas dalam grup. 7.4 adalah effect of constructive loss on non-controlling interest, share, and consolidated income, yaitu consolidated book paper entries. Itu dari entry ini menunjukkan bahwa konsolidasi work paper dari eksibit 7.3 adalah sama pada dari PAM Sun ilustrasi dari eksibit 1 kecuali pada dari total amount dan the shift to dan shift pada constructive loss situasi dan daripada ilustrasi sebelumnya paper entries dari A, B, dan C adalah kita bisa berilustrasi tujuan ilustrasi, tapi mereka bisa digabungkan menjadi satu entry tunggal sebagai berikut, yaitu loss on retirement dari bond sebesar 300 dan interest payable 250, interest income yaitu 470 dan 10% dari bond payable yaitu 4.880. Itu semua kita debitkan, dan pada kreditnya yaitu investment in Sun bond yaitu 5.120 dan interest receivable 250 dan interest expense 530. Jadi untuk efek consolidated statement pada subsequent tahun yaitu untuk kerugian dari retirement pada bond hanya muncul pada konsolidasi income statement di tahun itu dimana constructively retire the bond, dan pada subsequent tahun kita mengalokasi ke unrealized portion dari constructive loss bit di antara akun investment controlling interest dan non controlling interest untuk kombinasi dari book paper entry untuk mengeliminasi dari bond investment dan bond payable dan pada interest dari income dan interest expense amount pada Desember 31, 2018. Jadi seperti untuk investment pada Sun kita debitkan yaitu 216 dan non controlling interest sebesar 24 debit dan interest income yaitu 470 debit dan 10% dari bond payable yaitu 4.910 kita debitkan. Dan untuk kreditnya itu investment pada Sun bond yaitu sebesar 5.890. Untuk interest expense-nya kita kreditkan sebesar 530. Jadi untuk efek dari consecutive loss dan non controlling interest, share dan consolidate net income yaitu non controlling interest share dari 2017 yaitu sebesar 51.000
dari 750.000 kita kurangkan 300.000, kita tambahkan 60.000, kemudian kita kalikan 10%. Kita mengassign dari constructive loss kepada Son. Kita mencharge controlling interest sebesar 10% dari 300.000 constructive loss, dan kredit itu untuk 10% dari 60.000 piecemeal yang diakui dari constructive loss pada 2017. Accordingly, non-controlling interest share dari 2017 adalah 10% dari Son, $510.000 realized income, dan net 10% dari Son 750.000 reported net income. Kemudian the constructive retirement dari bond payable kita reduce atau turunkan control interest-nya pada through the inclusion of the 300.000 loss, dan untuk constructive retirement dari bond eliminasi dari interest income 470.000 dan interest expense 530.000, dan reduction of non-controlling interest share by 24.000 dari 70.000 menurut dari net income yang dilaporkan dari Sun 551.000, dan controlling interest share untuk tahun berjalan, dan analis dari efek follows dalam 5.000 yaitu untuk controlling dalam ribuan, yaitu untuk controlling interest share dari consolidated net income 2017 yaitu decreased by constructive bond sebesar 300.000, constructive loss sebesar 300.000, kemudian eliminasi dari interest income 470, total decrease-nya menjadi 270, kemudian increase by elimination dari interest expense 430, kemudian kita reduction dari non controlling interest share sebesar 75.000, dari 75.000 kita kurangkan 51.000 menjadi 24.000, kemudian total increase yaitu 554, kemudian efek dari non controlling interest share tahun 2017 yaitu 216, dari 770 kita kurangi dengan 554. Nah, untuk selanjutnya di sini pada 7.4 ada effect of constructive loss, non-controlling interest share, and consolidated net income. Jadi di sini itu ada kerugian yang belum dialokasikan, dan di sini tuh kerugiannya itu harus dibagi. Yang pertama itu pada investment yang Son, pada perusahaan yang investment pada Son sebesar 216.000 dan non controlling interest sebesar 24.000. Nah, jadi di sini itu harus dibagi keduanya. Namun dibaginya itu secara proporsional dengan menghitung non controlling interestnya. Lalu pada 2018 itu menambahkan 10% dari 60.000 constructive loss recognized. Jadi kerugiannya itu diakui secara bertahap sebanyak 10%. Langsung saja di sini kita masuk kepada controlling interest, controlling share of consolidation net income pada 2018 dan menuju 2021. Untuk pertambahannya itu 530 dan pengurangannya 470. Lalu eliminate of interest income sebesar 60%, tapi per tahunnya itu cuma 10%, jadi 6%. Jadi total decrease-nya itu 476 dan annual effect of controlling share-nya 54. Masuk ke tabel di sini bisa dilihat ada summary of intercompany bond account balance on separate books. Jadi di sini tuh ada dua pencatatan, yang pertama di buku pop atau buku induk dan yang kedua di buku anak. Yang di buku pop di sini investment in Sun bond, interest income, dan interest receivable. Lalu untuk investment in Sun itu pertambahannya sebanyak pengurangannya sebanyak 30 US dollar setiap tahunnya.
Dan untuk interest income dan interest receivable-nya itu tetap sama di 470 dan 250. Lalu untuk bukusan di sini pertambahannya itu banyak 60, berbeda dari pub yang berkurang di sini. Untuk Sun itu tambahnya 60. Lalu sama namun berbeda nilai ya. Di sini itu untuk Sun di sini pencatatannya 1060 sama lalu 500. Nah, untuk selanjutnya di sini itu adalah kertas kerja consolidation yang sudah di-adjust ya. Jadi adjustmentnya itu pada financial statement profit and loss dari tahun ke tahun. Nah, tujuannya di sini itu pada 7.4 adalah mengeliminasi nilai-nilai yang sekiranya sudah retired pada 2017. Jadi seolah-olah perusahaan Sol ini melunasinya sendiri gitu. Nah, di sini bisa kita lihat jelas pada tabel berikut. Di situ isinya investment in Sun, lalu ada NCI, ada interest income, interest payable, lalu ada investment in Sun, interest expense, dan interest receivable. Nah, untuk investment in Sun di sini dari tahun ke tahun itu nilainya berkurang. Lalu untuk interest dan controlling interest juga sama, dari tahun-tahun itu berkurang karena seolah-olah untuk meyakinkan agar perusahaan ini seolah-olah melunasi utang-utangnya itu sendiri ya. Untuk interest income itu tetap sama, dan untuk 10% bonds payable di sini itu bertambah sebanyak 30 setiap tahun. Interest payable sama, investment in some bonds itu berkurang 30, lalu interest expense tetap sama, dan interest receivable-nya itu tetap sama.